sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau lihat dulu nih percakapan-percakapan di dunia maya soal perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Coba kita lihat dulu percakapan netizen kayak apa aja. A short Ini time kita ago, lihat the United komentar dari States Donald military Trump. began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out Nah, dari pernyataan Donald Trump tadi, macam-macam nih komentar netizen. Kayak yang pertama dari Anas Nasmudin. AS dan Israel baru dapat dana segar untuk perang. Ada yang tahu mereka dapat dana segar dari mana? Jadi netizen tuh sudah mulai mempertanyakan begitu. Jadi perang ini nih sebenarnya sudah ini karena apa atau ada motif-motif tertentu di balik perang. Lalu juga dari Rizaldi, Amerika sudah memainkan jurus playing victim gitu. Jadi netizen juga berkomentar banyak hal begitu soal perang yang terjadi pada 28 Februari kemarin. Dan berikutnya kita lihat lagi komentar yang lain. Takut banget kalau jadi perang dunia ketiga nanti warung mie ayam langgananku tutup. Jadi ini ada komentar-komentar yang agak nyeleneh dan lucu ya. Jadi komentar netizen tuh beragam banget, gak cuma komentar yang serius, tapi ada juga komentar-komentar lucu lainnya. Coba kita lihat lagi yang berikutnya. Lalu juga jangan perang dunia ketiga dulu please, aku belum masuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi masih banyak sekali dan ini juga ada yang sedikit serius gitu ya. Akibat perang dan kebetulannya lagi si Trump habis akuisisi minyak Venezuela. Apakah benar-benar kebetulan? Komentar-komentar kritis pun juga bermunculan dari serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dan juga untuk membahas kira-kira percakapan netizen ini seperti apa, seperti biasa di studio kita sudah kehadiran Direktur Riset dan Komunikasi Deep Intelligence Research, Neni Nurhayati. Halo, selamat siang Teh Neni, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Oke, Teh, jadi ini memang apa ya, ini perang kan baru banget ya. Betul. Terus juga kayaknya sudah menyulut komentar banyak netizen di Indonesia pada umumnya. Mungkin bisa dimulai dengan gambaran umumnya dulu Teh. Ini percakapan-percakapan di media sosial soal perang ini sendiri itu gimana Teh? Iya, kalau kita melihat pertama sebelum masuk ke media sosial, saya ingin melihat dulu dari news monitoring ya. Jadi kalau dari pemberitaan memang 64% itu sentimen negatif. Kenapa sentimen negatif? Karena itu pertama ditengarai oleh, ini kan tentu saja terkait dengan kemanusiaan ya Mas Kris ya. Lalu kemudian juga kemarin meninggalnya pemimpin Iran, Ali Khamenei, kemudian juga ditengarai bahwa ini eskalasinya kalau terus-menerus terjadi adanya peningkatan dan gejolak yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian karena we are currently facing high uncertainty gitu. Mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi ya? Gitu. Nah, itu juga yang sebenarnya nanti mungkin akan saya ceritakan tergambar juga dalam emosi publik gitu ya. Nah, ketika kemarin kan ini 1 minggu ke belakang ya penarikan datanya. Tapi sebetulnya dari mulai tanggal 27 Februari 2026 itu sudah mulai meninggi percakapan terkait dengan Amerika Serikat dan Israel akan menyerang ke Iran gitu. Dengan memakai rudal dan lain sebagainya. Itu sudah terekam sekali percakapan di pemberitaan di ruang publik juga percakapan gitu. Nah, tapi memang sangat memuncak di tanggal 1 Maret 2026 karena memang penyerangannya penyerangannya masifnya kan kemarin sampai sekarang juga karena ini kan terus-menerus berbalas-balas ya, apalagi sekarang
ada 3 orang militer Amerika Serikat juga yang tewas gitu. Jadi Trump juga akan melakukan ancaman kembali, Iran juga begitu. Jadi ini pada akhirnya tuh menjadi it's never ending gitu. Nah, yang paling menarik sebetulnya bagaimana dengan percakapan yang terjadi di netizen kita, itu juga banyak menyoroti bagaimana kebijakannya Pak Prabowo Oke, gitu. jadi fokusnya juga ada ke pemerintah gitu ya, Teh Betul, ya? ke pemerintah karena kita tahu kemarin kan Pak Prabowo akan menjadi Ya, juru damai ya, keduanya, menawarkan diri untuk jadi juru menawarkan damai diri. antara 3 negara. Tetapi ketika ada komentar-komentar gitu ya terkait dengan bagaimanapun sebetulnya Israel juga harus dilindungi, itu juga memunculkan ada banyak sentimen Ya. negatif yang tinggi terhadap Pak Prabowo Subianto. Apalagi kemarin ketika ditengarai kita ini sebenarnya masuk BOP gitu di Indonesia kan, Board Office. Ini Board Office atau Board of Terror and Ya, War gitu karena kan kan. 2 anggotanya ini kan yang menyerang gitu ya, kan Betul, negara yang karena berdaulat juga. sebetulnya kenapa netizen tuh mempertanyakan beberapa kebijakan-kebijakan dan negara-negara misalnya yang masuk dalam Board Office itu mereka sebetulnya yang menjadi inisiasi untuk menyerang Iran gitu. Oke. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh para netizen kita dan sebetulnya ketika kita melihat ada banyak percakapan netizen tadi juga sudah di-spill kan ya beberapa sedikit-sedikit. oleh Mas Kris, itu juga mempertanyakan sih sebenarnya ini mau dibawa kemana sih gitu. Lalu kemudian juga Perang Dunia Ketiga itu paling ramai Paling banget ramai, ya. dipercakapkan Oh, berarti dalam netizen itu udah ramai juga ngomongin soal kemungkinan Perang Dunia Ketiga begitu ya, Teh, ya? Betul kemungkinan Perang Dunia Ketiga dan mereka juga harus bersiap kemudian seperti apa. Mereka juga mempertanyakan bagaimana kesiapan Indonesia gitu karena bagaimanapun ketika hari ini kita tahu lah ya Rusia Ukraina juga belum selesai, kemudian Afghanistan, kemudian juga ini ada mulai lagi muncul gejolak baru, artinya geopolitik di masing-masing negara, kemudian juga problem ekonomi yang juga ini terus-menerus terjadi begitu ya. Ini pasti akan menimbulkan ketidakpastian dan dampaknya ini pasti akan terjadi di Indonesia. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Pak Presiden hari ini gitu, itu dinilai bertentangan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh netizen gitu. Jadi netizen cukup menyayangkan juga sih beberapa keputusan Pak Prabowo ketika misalnya kemarin gabung ke BOP dan itu ternyata harus ada 17 triliun untuk masuk ke sana gitu. Dan kemudian publik mempertanyakan itu sehingga yang terjadi adalah kita pada akhirnya menjadi benturan narasi kan di media sosial gitu. Kenapa? Karena ada juga sebenarnya pihak-pihak yang ada kontra-kontra terhadap negara Iran gitu. Misalnya bahwa kita tahu Iran itu di situ ada 3 kelompok gitu ya. Misalnya ada kelompok yang katakanlah di situ ada Syiahnya, kemudian bangsa Persia dan lain sebagainya itu banyak juga dipercakapkan oleh netizen gitu Mas Kris. Nah, cuman memang yang menjadi ingin ada kalau kita lihat dalam engagement audiens di media sosial itu percakapannya nyampe ke 80.000 gitu. 80.000 ya? Dan itu bisa tembus audiensnya sampai 1,1 miliar. Ini kalau misalkan kita lihat juga Teh di screen ya. Betul. Jadi memang perbincangan soal perang ini sendiri tuh ada sekitar 80.000 percakapan berarti ya. Betul, Dengan 80.000 audiensnya lebih. itu mencapai sekitar 1 miliar ya. Betul. Audiensnya 1,1 yang miliar. mempercakapkan soal perang ini ya. Terus juga apa yang kita bisa pelajari juga Teh kalau dari sosial media ini sendiri, percakapan soal perang Amerika Serikat, Israel dan Iran ini sendiri, apa juga yang jadi perbincangan para netizen ini Teh? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari word cloud berikutnya, di word cloud itu ada kata yang paling menonjol kan ya. Kata yang paling menonjol itu ada perang, ada konflik, rudal, dan itu tuh didominasi diksi percakapan publik berfokus pada aksi ofensif dan eskalasi militer yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan di situ kita lihat ada ancaman global keamanan yang sebetulnya ini memperlihatkan bagaimana kekhawatiran dan dampak yang lebih luas. Diskursus itu tentu bukan hanya pada peristiwa atau kejadian
serang menyerang antar satu negara dengan negara yang lain gitu ya. Tetapi ini akan ada perkembangan kepada kemungkinan-kemungkinan perluasan konflik dan konsekuensi internasional. Tentu ini mencerminkan bahwa perang ini tuh bisa berpotensi luas pada stabilitas kawasan hingga dunia, termasuk juga stabilitas politik dan juga stabilitas ekonomi. Nah, kalau kita melihat dalam emosi di media sosial gitu ya, emosinya ini kenapa terlalu tinggi di media sosial, terutama di Twitter ya. Di Twitter ini cukup tinggi kemarahan publiknya itu dalam merahnya gitu ya, warna merahnya itu cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena kayak ini ya di data yang berikutnya yang ada 6 lingkaran ini ya. Betul, Ini 6 terlihat lingkaran di situ kan itu ada yang di mulai bagian dari Facebook, Instagram, TikTok, Thread, Twitter, dan YouTube. Di semua platform emosi di media sosial, paling dominan itu ada di Twitter ya. untuk kemarahannya. Untuk karena kemarahannya. tentu tadi Twitter menyampaikan banyak percakapannya, karena di situ kan lebih banyak generasi baby boomers ya. Iya. Baby boomers itu ya katakanlah orang yang mengikuti dari sejak era Orde Baru sampai dengan era reformasi. Oh, justru para pengguna Twitter itu untuk konteks perang ini memang banyak baby boomersnya di sana ya, orang-orang yang mengikuti konflik ini sejak lama. Betul. Dan itu banyak memberikan komentar juga kan terkait dengan sentimen-sentimennya tuh ke arah yang negatif gitu. Dan paling banyak sebetulnya baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, Thread ataupun YouTube, itu paling banyak adalah emotion anticipation gitu. Anticipation itu dalam kondisi wait and see. Jadi ada perkembangan, ini kok ada ketegangan gitu. Kemudian ada rasa waspada. Ini ke depan bakal terjadi kayak apa ya gitu. Jadi setelah ini tuh what next gitu. Mereka tuh sedang hari ini tuh ada dalam banyak keraguan gitu, banyak ketidakpastian, banyak mengalami sesuatu hal yang ini butuh jawabannya. Terus kita mau apa sekarang gitu? Karena banyak ketika hari ini kita mau menyelamatkan aset tuh mau kemana gitu ketika perang terjadi. Karena katakanlah misalnya ketika itu ada inflasi, mereka kan sudah berpikir agak jauh gitu ya. Ini aset mau diselamatkan kemana? Apakah beli emas? Apakah kemudian kita harus ke dolar? Itu juga menjadi hal yang sebenarnya dipercakapkan di ruang publik. Termasuk tadi sebenarnya yang lucu-lucunya juga banyak ya. Jangan dulu perang dunia ketiga dong, saya belum nikah. Kayak gitu-gitu juga banyak gitu dipercakapkan di ruang publik. Sehingga ada kekhawatiran eskalasi lanjutan dan isu perang ini sebetulnya dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang belum selesai dan ini pasti akan berpotensi membesar. Dan tidak menutup kemungkinan misalnya ada muncul lagi nih konflik-konflik baru entah antar negara mana dengan negara mana. Ini juga menjadi kewaspadaan dan sebenarnya sebagian besar di antara mereka juga netizen itu menyampaikan emosi kesedihan gitu. Emosi kesedihan. Karena ketika Amerika dan Israel ini menyerang ke Iran, ini tuh terjadi di bulan Ramadan, Mas Kris. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh hikmah, bulan yang istimewa lah di mata memang kelompok-kelompok Muslim. Kenapa harus terjadi di bulan Ramadan itu betul-betul amat sangat disesalkan sekali gitu. Karena sebenarnya kan bukan pada, ya apalagi ketika pemimpin Iran yang itu tewas gitu ya ketika dalam satu kali serangan, dan itu sebenarnya yang menjadi tujuannya Trump gitu. Dan Trump juga sudah menyampaikan kan di ruang publik, itu juga memicu ada banyak sekali komentar-komentar dari netizen gitu. Misalnya, kok Trump ini kayak Firaun sih gitu-gitu gitu ya. Itu juga banyak sekali dan sebenarnya yang paling menyedihkan itu adalah ketika ini tuh terjadi di bulan Ramadan. Yang pada akhirnya banyak juga komentar ya udah ini adalah mati syahid gitu. Dan mereka tuh para pengikutnya Ali Khamenei gitu, itu tuh mereka menyampaikan bahwa ketika pemimpin kita juga siap jihad fisabilillah dan itu ternyata adalah mati syahid, mereka juga pengikutnya itu bakal ikut. Nah itu juga direspon banyak juga oleh para netizen yang ada di Indonesia gitu, Mas. Berarti memang karena kejadian perang ini yang bisa dikatakan baru sampai hari itu baru 3 hari berarti ya. Betul. Dari 28 Februari kemarin itu benar-benar menjadi
di Indonesia, maksudnya itu benar-benar tuh menjadi sebuah pembahasan yang beragam Iya. gitu. Karena tadi contohnya seperti di X atau di Twitter itu pun juga banyak sekali kita temukan Betul. tuh reaksi-reaksi kemarahan, meskipun ada yang lucu-lucunya juga tadi. Iya, Nah, tapi ternyata tuh netizen menggunakan platform-platform seperti Twitter tuh untuk menyampaikan kemarahan mereka di situ berarti Teh ya. betul. Lebih favorit untuk platform itu ya. Dan semua yang kita sedang dibahas nih di Indonesia terkait dengan banyak kan isu-isu, misalnya soal isu-isu apakah MBG itu bertentangan dengan HAM gitu, terus kemudian diresponlah oleh kementerian bahwa itu ternyata kalau yang mengkritik MBG ini itu juga melanggar HAM dan lain sebagainya. Itu pada akhirnya tuh selesai gitu, karena Oke. semua sekarang orang berfokus ke isu perang isu perang antara Amerika Israel dengan Iran gitu, Mas Oke. Kris. Dan di Twitter kenapa tinggi kemarahan? Karena tadi orang tuh kan kalau mau menyampaikan pendapat gitu, opini dan mengkritik pemerintah gitu, dalam hal ini adalah Pak Presiden, itu mereka menyampaikannya tuh apa adanya gitu, natural gitu, genuine. Dan karena mereka juga merasakan ya bagaimana hidup di era Orde Baru, kemudian masuk ke era reformasi, dan hari ini kita juga seperti kembali ke totalitarianisme. Mereka menyampaikan keresahan gitu terkait dengan bagaimana Pak Prabowo hari ini memimpin, yang pada akhirnya misalnya harus gabung ke BOP gitu. Kemudian juga mereka ada banyak hal-hal yang sebetulnya gitu di situ dipertanyakan juga oleh masyarakat gitu. Oke, ya berarti memang selama ya 3 hari ini terjadi perang begitu, netizen kita meresponnya dengan satu nada Ya, gitu ya, kemarahan iya, ya. dan juga Dengan berbagai macam emosi berbagai lah, macam emosi sedih yang lah. dilanjutkan dengan Iya. kekhawatiran bahwa Betul. setelah perang ini terjadi, apa yang bisa terjadi sama kita meskipun kita di Indonesia, tapi kan yang namanya perang level internasional pasti akan berpengaruh ke kemana-mana termasuk ke Indonesia. Dan tadi juga Teh Neni juga udah mention nih sempat MBG, dan MBG juga akan kita bahas. Tapi sebelum itu kawan tutur, jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Tutur, atau juga bisa meninggalkan komen kalau misalkan kawan tutur juga merasa resonate dengan pembahasan